Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Butuh SSD Gen 4 yang kenceng dan harga yang lebih masuk akal? Apecer AS2280 Key4 atau simpelnya kita sebut sebagai Apecer Key4 kayaknya bisa oke tuh buat kalian pertimbangin. Desain yang ditawarin mungkin biasa sih, cuman performa solid banget. Terlebih lagi nawarin bonus heatsink buat pendinginan paling optimal. Nah, buat lebih lengkapnya, pantengin terus video ini. Apecer tentu udah dikenal banget buat urusan storage berkualitas. Dan hal tersebut berlaku pada seri terbaru AS2280 Key4. SSD generasi seger yang bawa interface PCIe Gen 4. Ini pastinya bisa ideal buat menuhin kebutuhan tinggi gamer ataupun pembuat konten modern. Desain sih mungkin nggak terlalu signifikan dalam hal estetika. Cuman produsen ngasih pilihan ekstra dengan kehadiran heatsink tambahan. Artinya bahwa heatsink ini bisa ngasih pendinginan yang jauh lebih efektif buat storage, yang terkadang dibutuhin banget agar stabilitas saat sedang bekerja bisa tetap dicapai. Bahkan buat pemakaian lama sekalipun. Nah, Apecer Key4 itu sendiri bawa bentuk faktor M2 dengan ukuran 2280 dan berat sekitar 8,3 gram. Sedangkan buat pilihan konfigurasi, khususnya dalam kapasitas, produsen ngasih 3 opsi, mulai dari 500 GB, 1 TB, dan hingga 2 TB. Harga yang ditawarin sebagaimana kami ungkap sebelumnya terasa lebih terjangkau dibanding pilihan merek lain pada kelas maupun spek hampir sama dengan harga mulai dari 1,8 jutaan. Di sisi lain, produsen ngeklaim bahwa SSD ini punya tingkat ketahanan yang tinggi dengan durasi mean time between failures bisa sanggup bertahan hingga 1,5 juta jam. Termasuk shock resistant hingga 1500 G. Setidaknya, itu bakal ngasih sesuatu yang positif buat konsumen yang pengen perangkat hebat gak cuma dilihat dari performanya aja, namun juga kualitas. Garansi yang ditawarin SSD ini juga cukup panjang, hingga 3 tahun. Buat urusan spesifikasi, seperti kita ungkap sebelumnya, Apecer Key4 hadir dengan interface PCIe Gen 4x4 yang sebenarnya masih kompatibel dengan slot M2 NVMe 1.3. Jadi ketika mobile kalian masih dukung PCIe Gen 3, maka storage ini sebenarnya masih kompatibel dan bekerja dengan baik. Meskipun potensi kinerja yang ditawarin pastinya nggak akan maksimum. Di sisi lain, Apecer Key4 bawa tipe non-flash 3D TLC dan pakai chipset Toshiba sebagai pilihan utamanya. Hal terbaiknya, SSD ini bawa cache ekstra dengan kapasitas DRAM hingga 512 MB yang tentu aja bakal ngasih stabilitas baik saat sedang bekerja penuh. Fitur ekstra lain yang dibawa Key4 SSD ini adalah dukungan mekanisme thermal throttling. Artinya bahwa fitur ini bisa nyesuaiin skala frekuensi secara dinamis, sehingga bisa ningkatin keandalan data, dan bisa ngasih kinerja tetap solid saat panas berlebih. Dukungan ekstra lain juga hadir, termasuk perlindungan data end-to-end, yang berarti itu bisa memperluas kontrol kesalahan, sehingga bisa mastiin keamanan data yang superior, dan masa pakai SSD bakal lebih lama. Klaim sih. Bagaimana dengan performanya? Secara utuh, SSD ini punya kinerja yang handal. Bahkan klaim speed up to 5 GB per detik bisa berlaku pada beberapa skenario, khususnya dalam hal read speed. Sayangnya buat kinerja write speed mungkin nggak terlalu tangguh, meskipun kami rasa tetap solid sih. Nah, kali ini kami pakai mobile terbaru Asus TUF Gaming B550M Plus Wi-Fi yang dukung interface PCIe Gen 4.
Setidaknya, Mobo ini juga bisa jadi harapan kalian saat berencana akan pakai SSD Gen 4 buat performa terbaik. Oke, pada tes Ethodis Benchmark, performa yang ditawarin AS2280 Key4 bisa nyampe 52 GB per detik, khususnya buat read speed. Sedikit lebih baik dibanding Corsair MP600. Cuman itu nggak berlaku buat kinerja write speed yang cuma nyampe 2,37 GB per detik. Sedangkan pada tes SSD benchmark, storage ini bisa ngasih kinerja superior buat read speed hingga 4206 MB per detik dan hingga 2364 MB per detik buat write speed. Sedikit berbeda dengan Cardia Zero Z440. Meskipun buat write speed tertinggal jauh. Pada TX Bench juga ngasih skor hampir sama dengan read speed up to 4779 MB per detik dan hingga 2507 buat write speed. Kinerja write speed sekali lagi masih tertinggal jauh dengan seri unggulan. Meskipun kami rasa udah cukup muasin sih pada harga tersebut. Pada tes benchmark copy duration, hasil yang ditawarin masih menggigit dengan perbedaan waktu yang nggak terlalu jauh. At least itu bisa jadi pertanda yang baik kalau storage ini masih layak kok sebagai SSD handal buat semua kegiatan pada aplikasi yang berbeda. Buat urusan suhu, hadirnya heatsink tambahan efektif banget buat dinginin gaharnya Apecer Key4. Dengan perbedaan sebelum pakai heatsink bisa nyampe 22%. Suhu sebelum pakai heatsink cukup tinggi hingga 67 derajat Celcius. Cuman ketika heatsink dipakai, suhu turun drastis hingga 52 derajat Celcius saat sedang bekerja penuh. So, does it worth it? Kami rasa Apecer Key4 SSD dengan kapasitas 500 GB tentu berharga banget buat kalian pertimbangin. Kinerja yang ditawarin sangat tinggi, khususnya buat read speed yang bisa nyampe performa hingga 5 GB per detik atau bahkan lebih. Kehadiran heatsink ekstra yang ditawarin juga sangat efektif dan hal terbaiknya adalah harga. Bayangin aja, modal cuma sekitar 1,8 jutaan, kalian udah bisa dapetin storage kenceng plus kapasitas memadai. Setidaknya SSD ini bisa jadi pilihan utama buat nampung sistem operasi, aplikasi atau beberapa game. Di samping itu, stabilitas yang ditawarin sangat nyenengin. Sayangnya, kinerja write speed mungkin masih kurang nendang jika dibanding dengan SSD Gen 4 Premium yang ditawarin merek lain. Meskipun kami rasa udah mencukupi. Di samping itu, produsen nggak nyediain software ekstra. Kalian juga perlu punya Mobo yang dukung SSD Gen 4. Meskipun kini udah banyak pilihan murah sih, termasuk seri B550. Nah, itu dia ulasan kami mengenai Apecer AS2280 Key4 yang setidaknya punya banyak hal menarik buat dibongkar lebih dalam. Jadi, semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.